Ya, malam-malam Pak Tri. Ini tadi Ya sedikit baik, ada gangguan teknis. nggak apa-apa. Baik, saya kembali. Saya akan menyapa dulu teman-teman. Selamat malam semua, selamat tahun baru. Di awal tahun 2021 ini, di bulan Januari lebih tepatnya, kita akan mengadakan kembali IGA Live dalam bentuk edukasi untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya, malam hari ini sangat menarik sekali bahasannya yang akan kita obrolkan dengan Pak Roni ini. Saya mengundang Pak Roni Kustendro, beliau rekan sejawat juga sebagai hipnoterapis klinis, beliau juga sebagai penulis buku, dan juga beliau sebagai trainer. Nah, kita beruntung sekali malam hari ini dapat menghadirkan Pak Roni, dan saya terima kasih atas waktunya karena saya tahu waktunya Pak Roni sangat-sangat sibuk sekali. Oleh karena saya sangat bersyukur bahwa Pak Roni berkenan untuk hadir di acara IG Live ini. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan bawakan materi mengenai forgive yourself. Artinya, di mana kita paham bahwa secara pribadi, secara manusia ini, kita melihatnya adalah manusia yang tidak sempurna. Oleh karena, dengan ketidaksempurnaan yang kita miliki, kita bisa melihat diri sendiri, kita bisa melihat sekitar, dan juga bisa kita melihat pada diri sendiri apa sih kurangnya. Nah, rata-rata yang kami temukan dalam kasus-kasus terapi, yaitu pada saat mereka ingin perbaikan diri melalui terapi, ini yang kadang kami mengalami kesulitan, yaitu klien tidak mau bisa memaafkan diri sendiri. Padahal ini untuk kemajuan klien dan juga untuk masa depan klien. Why? Pertanyaannya. Nah, ini yang saya akan angkat dalam pembicaraan ngobrol dengan Pak Roni ini. Karena tepat sekali dan sangat menarik sekali di awal tahun ini supaya kita sama-sama bisa bergerak ya Pak Roni ya. Nah, bagaimana Benar, sih benar sekali Pak Tri. langkah-langkahnya, kemudian apa sih tipsnya, dan bagaimana cara mengatasinya atau lain-lain hal. Teman-teman, kita akan dengarkan dari narasumber kita yang luar biasa, Pak Roni Kustendro, mengenai forgive yourself. Artinya, apakah kita bisa memaafkan diri sendiri dan bagaimana caranya? Mari kita simak sama-sama materi ini dari Pak Roni Kustendro karena luar biasa sekali. Silakan Pak Roni. Ya, selamat malam Pak Tri. Selamat malam juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi, seperti tadi Pak Tri sudah sampaikan, jadi kita malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak Tri ya, sama teman-teman juga. Jadi saya akan sharing materi yang sangat menarik ya. Jadi mengenai bagaimana cara kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Nah, tadi benar yang disampaikan Pak Tri juga bahwa pengalaman dari ruang praktik gitu. Sebenarnya banyak sekali masalah yang muncul ya dari individu termasuk kita ya, yang pokok permasalahan itu sebenarnya karena kita tidak mau memaafkan diri kita sendiri. Nah, nanti kita akan bahas kenapa itu bisa terjadi ya. Nah, tapi mungkin sebelumnya saya coba cek dulu ya Pak Tri ya yang sudah bergabung. Terima kasih ya sudah bergabung. Nah, teman-teman, saya ingin memulai topik kita malam ini ya dengan melakukan sedikit refleksi ya. Jadi kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana sih cara kita itu memandang diri kita? Apakah kita itu sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Ini pertanyaan yang simple sebenarnya, cuman jawabnya susah nih Pak Tri. Iya. Ya, nah pertanyaannya seperti ini. Apakah ada hal-hal ya, sikap, perilaku, belief, keyakinan tertentu yang dalam diri Anda yang mungkin Anda kurang sukai dari diri Anda? Nah, ini satu hal ya. Yang kedua, apakah Anda sering merasa bahwa suatu keputusan yang Anda buat, lalu kemudian Anda sesali sendiri? Ya, kemudian dalam kehidupan Anda sehari-hari, apakah Anda semakin hari itu semakin merasa dewasa, bahagia, tenang, damai gitu ya? Ya, betul. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir, apakah Anda
relasi Anda dengan sekitar Anda, orang-orang sekitar Anda itu Anda nilai harmonis atau nyaman, menyenangkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik nih, ya. Teman-teman mungkin bisa renungkan sebentar dan jawab. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini masih jawabannya masih iya, saya masih ada sesuatu yang mengganggu dalam diri saya masih ada sesuatu, seringkali saya membuat suatu keputusan tapi kemudian saya menyesalinya, atau saya kok merasa hubungan saya dengan orang-orang sekitar saya kurang nyaman, ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Nah, ini berarti ada indikasi bahwa sebenarnya kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Oke. Gitu ya. Nah, karena kalau kita bicara mengenai memaafkan diri sendiri, Pak Tri, sebenarnya kita itu kan berbicara mengenai bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti Ya, itu. tepat sekali, Ya, Pak. jadi benar. Jadi 4 pertanyaan tadi yang saya ajukan tadi, Bapak Ibu bisa renungkan juga apakah ada dalam diri Bapak Ibu seperti ini. Kalau ada, dan berarti ini ada sesuatu yang perlu dibereskan. Nah, intinya adalah kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, pertanyaannya, kenapa ya? Kok kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri sih? Itu ya. Nah, teman-teman, tadi mungkin Pak Ati sudah sempat singgung bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita sendiri yang memanggil, bukan diberikan oleh orang lain sebenarnya ya. Nah, kenapa kita bisa memanggil suatu masalah? Karena kita itu tidak dapat memaafkan diri kita sendiri. Kita masih terperangkap dengan masa lalu. Ya, kejadian yang kita alami di masa lalu, ya, yang membuat kita mengalami suatu emosi tertentu. Ya, saya belum bicara mengenai emosi negatif dan positif ya. Ini emosi tertentu gitu ya. Emosi tertentu ini yang kalau intensitasnya tinggi, ya, ini bisa mengundang suatu quote unquote masalah tertentu dalam hidup kita. Begitu. Ya. Ini tujuannya supaya lebih move on ya Pak ya, Pak Roni ya. Karena kalau kita memang terbelenggu, ya kalau kita terbelenggu, kita sulit untuk melakukan aktivitas yang itu sudah kita rencanakan dalam impian di tahun 2021 ini ya. Bagaimana kita bisa move on kalau kita tidak bisa maafkan diri sendiri? Nah, yang tadi Bapak sampaikan ini menarik sekali Pak, karena dari 4 hal pertanyaan yang bisa kita refleksi diri, berarti memang harus kita perjelas lagi Pak Roni. Oke, silakan Pak, kalau memperjelas lagi Pak. Wah, menarik sekali nih Pak. Ya, oke Pak. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Jadi begini, teman-teman, saya, Anda, gitu ya, sebagai manusia, kita ini sebenarnya adalah produk, ya, yang merupakan komposisi yang kompleks. Dari apa? Dari setiap pikiran, emosi, ya, yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya, nah, pikiran, emosi, belief, keyakinan tertentu, pola pikir, persepsi, ya, ini sebenarnya adalah suatu program, ya, yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran kita tuh ada 2 lapis nih, Pak Tri. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang sehari-hari kita pakai ya. Misalnya kita pakai untuk belajar, baca buku ya, atau kita menganalisa ya. Kita berbicara seperti ini, kita menggunakan pikiran sadar. Nah, tapi di lapis yang kedua, pikiran bawah sadar, ada pikiran yang sangat mempengaruhi respons kita terhadap suatu peristiwa yang muncul dalam kehidupan kita, memunculkan kesan persepsi tertentu. Nah, di dalam pikiran bawah sadar inilah tersimpan banyak sekali program pikiran, pola pikir, persepsi, kesan, dan belief, dan macam-macam, termasuk emosi. Begitu ya. Nah, bagaimana ini bisa terbentuk? Nah, sebetulnya ini terbentuk karena sejak kita dilahirkan di dunia ini, sejak kita lahir dari ibu kita ya, usia 0 tahun sampai usia kita saat ini, kita pasti mengalami banyak sekali peristiwa. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian membentuk program, pola pikir,
keyakinan tertentu ya yang dibentuk dalam lingkungan terdekat yaitu keluarga. Itu sebabnya walaupun kita dilahirkan sama, tapi kemudian dalam perkembangannya kita bisa mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ada satu cerita menarik nih, saya dengar dari teman saya sebenarnya. Jadi, teman saya ini pakai kacamata. Ya. Kacamatanya bentuknya bulat, begitu. Nah, suatu hari dia dikenalkan dengan seorang, dikenalkan dengan teman dari temannya. Nah, pada waktu ketemu, kenalan begitu, tapi temannya ini orang seperti ada penolakan gitu loh, seperti ada enggan gitu, enggan untuk bicara untuk kenal lebih jauh. Nah, teman saya bingung kenapa ya, kenapa ke orang ini seperti ada menjaga jarak seperti itu. Nah, ternyata Pak Tri, punya selidik nih ternyata setelah itu ya, baru ketahuan bahwa di teman-temannya ini, dia itu pernah punya pengalaman ditipu oleh seseorang yang kacamatanya bentuknya itu mirip dengan kacamatanya teman saya ini. Jadi pada waktu dia lihat kacamata itu, langsung muncul di kepalanya, teringat memorinya, oh saya pernah ditipu dengan orang yang bentuk kacamata seperti ini, dan langsung memunculkan kesan tertentu. Emosinya langsung muncul. Nah, itu sampai sedemikian dahsyatnya tuh pengaruh dari pikiran bawah sadar itu. Ya, berarti masa lalu juga mempengaruhi seseorang tidak bisa memaafkan diri sendiri, begitu ya Pak Roni ya? Sehingga kan sudah dia lihat, dia rasakan, kemudian dia melihatnya kembali, itu menjadi program diri ya Pak Roni ya? Benar sekali Pak Tri. Ya, walaupun mungkin sebenarnya itu terjadi sudah di masa lalu ya, tapi karena karena itu tersimpan, pengalaman dia ditipu itu, dia merasa dirinya, saya sangat bodoh sekali, kenapa bisa ditipu gitu ya. Nah, itu yang membuat dia kemudian menciptakan suatu program baru bahwa kalau ada orang yang seperti ini ciri-cirinya, hati-hati nih, siapa tahu bisa menipu saya. Nah, seperti itu. Jadi itu menimbulkan suatu masalah gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, tidak ada yang disebut dengan belief, keyakinan, atau emosi, atau program pikiran yang negatif atau positif. Ya, sebenarnya adalah kalau kita bicara mengenai emosi khususnya, emosi itu tidak ada negatif atau positif, yang adalah emosi yang mendukung kita atau tidak mendukung kita, gitu ya. Nah, kalau emosi ini tidak mendukung kita, inilah yang kita sebut dengan emosi yang negatif. Pada umumnya disebut seperti itu, Pak Tri. Ya, oke Pak. Ya, oke. Nah, selama ini mungkin teman-teman sudah banyak mengikuti seminar juga atau IG Live juga ya yang membahas mengenai bagaimana kita membahas memaafkan orang lain, gitu ya. Biasanya topiknya memaafkan orang lain. Tapi, nah kali ini memang kita sedikit berbeda. Kita lebih ingin membahas bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Diri kita, bukan orang lain gitu ya. Sometimes orang bilang bahwa memaafkan orang lain lebih mudah. Apakah benar? Bisa ya, bisa tidak sebenarnya. Tergantung juga, Pak Tri. Ya, bagaimana kita menyikapinya Pak ya? Kita bisa memaafkan diri sendiri atau tidak. Tapi rata-rata memang memaafkan diri sendiri itu sangat-sangat sulit. Nah, oleh karena mungkin Pak Roni bisa lebih memberikan, karena ini pengaruhnya besar Pak Roni. Artinya bukan hanya impian yang kita akan lakukan, kemudian juga berpengaruh pada kesehatan mental, pengaruh sekali kalau kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, ini teman-teman, ini luar biasa sekali ya. Artinya bagaimana kita akan mendengar nanti dari Pak Roni apa sih caranya, bagaimana memaafkan diri sendiri. Karena memang dalam buku saya juga, Be Free and Happy, itu juga saya bahas Pak. Tapi terus terang saya terus menggali hal ini dari teman-teman pakar yang membidangi juga teknologi pikiran. Saya terus menyikapinya dengan positif Pak Roni. Silakan Pak Roni. Wah, ini menarik. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, saya ingin melanjutkan, mengapa sih kita tuh perlu memaafkan diri kita sendiri? Ini pertanyaan dari sesi yang kedua ya. Nah, saya ingin membuka dengan sebuah cerita nih Pak Tri. Jadi kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya, sebelum pandemi COVID nih, karena selama COVID saya masih belum
belum kembali buka praktik nih. Jadi ini ceritanya sebelum COVID ya. Ini ada seorang ibu yang datang gitu ya menemui saya, dan ibu ini mungkin usianya sekitar 35 tahunan lah ya. Eh, Menarik ya, cantik juga, sudah berkeluarga, dan dia punya seorang anak, anaknya anak perempuan. Nah, pada waktu datang itu kondisinya sangat mengenaskan ya, saya bilang boleh mengenaskan begitulah ya. Jadi ibu ini sudah hampir bunuh diri sebenarnya. Wow. Ya, sudah hampir bunuh diri. Nah, pada awalnya seperti biasa kita melakukan interview yang mendalam untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang menyebabkan masalahnya ini, gitu ya. Nah, secara permukaan yang nampak masalahnya adalah sebenarnya satu, dia ingin bunuh diri, kedua dia sudah tidak mau tidak bisa lagi berrelasi dengan keluarganya sendiri ya, bahkan sudah hampir bercerai juga dengan suaminya karena dia sudah merasa tidak bisa, dengan anaknya pun dia juga sudah nggak sabar gitu ya. Nah, itu yang muncul di permukaan ya. Nah, tapi ternyata setelah ditinjau lebih dalam lagi, ibu ini sebenarnya dia punya suatu pengalaman ya, 3 tahun lalu ayahnya itu sakit keras. Nah, karena dia itu anak pertama dari keluarganya, jadi dia merasa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk merawat orang tuanya ini, ayahnya ini ya. Jadi walaupun dia sudah punya keluarga yang awalnya dia sangat bahagia banget dengan keluarganya, itu semua harmonis, semuanya bagus sekali. Dengan kondisi ayahnya sakit ini, setiap hari sekarang dia pulang kerja, dia harus ke rumah sakit untuk merawat ayahnya dan menghabiskan waktu di rumah sakit, bahkan sampai menginap dan segala macam gitu, Pak Tri. Ya, oke. Nah, ini benar-benar menghabiskan waktunya dan energinya. Pagi-pagi dia sudah harus bekerja lagi kembali. Akibatnya apa? Akibatnya pekerjaan terbengkalai. Emosinya dia tinggi sekali. Dia udah nggak bisa bermain dengan anaknya lagi karena setiap kali anaknya datang dia sudah capek sekali gitu ya. Sudah males dia gitu ya. Suaminya pun juga diabaikan. Ya sebenarnya bukan kehendaknya dia untuk mengabaikan, tapi kondisinya yang nggak memungkinkan gitu ya. Nah, tapi apapun yang dilakukan oleh ibu ini, seberapa kerasnya dia berusaha untuk menyelamatkan ayahnya, itu tetap aja tidak bisa tertolong. Akhirnya ayahnya harus pergi, gitu ya. Dan ini cepat sekali, karena ini cancer ya, cepat sekali. Dalam hitungan bulan tuh sudah selesai. Gitu. Nah, dengan kepergian si ayah ini, si ibu ini merasa sangat bersalah. Dia merasa, kenapa saya nggak bisa melakukan sesuatu untuk menolong ayah saya sendiri, gitu ya. Nah, suaminya sebenarnya sudah memberitahu bahwa kan kamu sudah melakukan apa yang terbaik dari yang kamu bisa, gitu ya. Dan itu sudah merupakan bakti dari seorang anak kepada orang tuanya, gitu ya. Tapi ibu ini nggak bisa menerima. Dia bilang bahwa seharusnya saya bisa melakukan lebih dari ini. Dan saya menyesal kenapa saya nggak melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, gitu ya. Banyak sekali yang membuatnya dia tuh merasa bersalah, Pak. Nah, rasa bersalah ini yang dia pendam selama 2 tahun terakhir, ini yang semakin hari malah semakin tinggi intensitas emosinya. Dia terus merasa memendamkan dirinya dalam lautan kesalahan itu. Dan akibatnya sudah pasti tahu. Akibatnya adalah begini, teman-teman. Kalau kita bicara mengenai guilt, ya, rasa bersalah, itu efeknya ke dalam 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek psikis, ya, atau mental. Yang kedua adalah aspek fisik atau tubuh, gitu ya. Tadi Pak sudah sempat singgung sedikit ya. Mengenai dari sisi mental atau pikiran, nah, karena ada emosi yang sangat intens bahwa dia itu merasa dirinya bersalah, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya pun dia itu selalu merasa ingin menyakiti dirinya sendiri, ingin menghukum dirinya sendiri, karena dia merasa bersalah, dia merasa ingin menghukum dirinya sendiri, nggak mau makan dan segala macam sampai sakit-sakitan, gitu ya. Nah, terus dengan emosinya yang sangat tinggi itu pula, sudah pasti dia relasi dengan suaminya sudah semakin memburuk. Ya, relasi dengan anaknya juga sudah tidak bisa ditolong lagi, gitu ya.
Jadi dia sudah benar-benar makanya dia bilang waktu datang itu dia sudah ingin bunuh diri gitu ya, karena dia sudah merasa tidak dapat hidup lagi seperti itu. Ya. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Nah, itu secara psikis. Secara fisiknya seperti apa? Nah, secara fisiknya begini teman-teman. Setiap kali si ibu ini teringat akan ayahnya. Dia lagi sendiri di kamar, muncul gambar ayahnya, kembali emosi rasa bersalahnya muncul lagi. Gitu ya. Ya. Dan ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena sifat pikiran seperti ini. Sifat pikiran itu tidak bisa membedakan masa lalu dan masa sekarang. Jadi setiap kali si ibu ini membayangkan ayahnya, pikiran menganggapnya itulah terjadi sekarang. Sehingga emosi yang sama yang dirasakan pada waktu ayah meninggal muncul kembali. Dan setiap kali dia mengulang peristiwa yang sama ini, emosi yang sama akan muncul lagi. Dan ini bertumpuk-tumpuk. Semakin bertumpuk, semakin berat, intensitasnya semakin tinggi. Seperti itu. Ini yang semakin memperparah keadaan si ibu ini, Pak Tri. Sampai tidak bisa tidur, ya. Tadi tidak bisa makan, pusing sebelah, macam-macam deh. Secara fisiknya itu berarti memang sangat itu berpengaruh bukan hanya pada psikis, tapi juga mental, kemudian spiritual, kemudian kondisi kesehatan kita juga sangat berpengaruh ya Pak Roni ya. Benar sekali Pak. Oke, Pak Roni, berangkat dari masa lalu, berangkat dari kejadian-kejadian yang misalkan kita terima nih Pak Roni, kita kan berusaha untuk lebih move on ya. Yes. Dari kepahitan yang kita dapatkan, dari kemarahan-kemarahan atau emosi yang sifatnya kita punya atau kita miliki, ada tips nggak kira-kira bagaimana sih caranya walaupun kita memiliki kehendak sendiri, kehendak kita ini sangat-sangat kuat untuk mencoba memaafkan diri sendiri, karena ini salah satu cara teman-teman. Nah, kira-kira apakah hanya dengan berdoa saja, misalkan kita meminta ampun kepada Sang Kali, tapi emosi kita masih terikat, itu bisa nggak kira-kira Pak Roni ya? Oke. Ya. Sebenarnya untuk jadi ini sebenarnya pertanyaannya Pak Tri adalah lebih kepada bagaimana cara kita bisa lepas dari emosi ini, Pak Tri ya? Ya, benar. Ya, lepas dan kemudian kita memaafkan diri kita, gitu ya. Nah, sebenarnya begini, ada banyak sekali cara untuk bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri, gitu ya. Nah, cuman kalau kita meninjau dari sisi teknologi pikiran, tentunya kita bicara mengenai pikiran dan emosi, gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang merasa begini, Pak Tri. Ini yang sering saya dengar ya. Mereka bilang begini, udahlah, saya abaikan dulu saja sementara masalah ini, gitu ya. Saya sibukkan diri saya dengan hal-hal yang lain dan berharap waktu itu bisa menyembuhkan. Seperti itu. Nah, itu banyak sekali. Berjalannya waktu bisa menyembuhkan gitu ya Pak Roni ya? Ya, berharap waktu bisa menyembuhkan. Menurut kita ya, tanda kutip ya. Benar sekali. Nah, kebanyakan seperti itu Pak Tri. Banyak yang berpikir seperti itu Pak Tri. Oke. Nah, tapi kenyataannya justru kalau kita melihat dari pengalaman yang ada selama 4 tahun saya berkiprah di dunia teknologi pikiran ini, ternyata waktu itu tidak bisa menyembuhkan, teman-teman. Ya, jadi waktu tidak bisa menyembuhkan suatu luka batin sebelum kita membereskan penyebab dari luka batin ini dalam diri kita. Ya, jadi kita kalau suatu emosi yang kita bilang negatif, ya, atau suatu peristiwa traumatik tertentu yang kita simpan dalam pikiran bawah sadar kita, dan ini tidak kita bereskan atau kita tidak rekonstruksi ulang, ya, sehingga menimbulkan suatu pemahaman yang baru, pemaknaan yang baru, dan kita simpan, kita biarkan waktu ini menyembuhkan, tidak bisa. Karena yang terjadi apa? Program ini akan justru semakin menguat, intensitas emosinya semakin meninggi, dan ini hanya seperti bom waktu sebenarnya Pak Tri. Tinggal menunggu waktu kapan bom itu meledak, ya masalahnya muncul gitu ya. Ya, jadi, itu yang berbahaya sekali ya Pak ya. Benar sekali Pak. Nah,
Oke, nah itu sekilas mengenai waktu akan menyembuhkan ya teman-teman. Nanti sebenarnya saya juga ada satu video yang khusus membahas mengenai apakah waktu menyembuhkan. Itu nanti teman-teman bisa cek sendiri di YouTube saya ya. Nanti teman-teman bisa ke sana mampir untuk cek. Nah, tapi intinya sekarang kita kembali lagi kepada fokus kita ya Pak Tri ya. Bagaimana sih sebenarnya cara kita itu bisa memaafkan diri kita sendiri? Nah, teman-teman ada 4 sikap yang kita mesti miliki untuk bagaimana kita itu bisa memaafkan diri kita sendiri. Nah, apa itu 4 sikapnya? Yang pertama adalah begini teman-teman. Kita itu perlu ya untuk mempunyai pemahaman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah merupakan tanggung jawab kita sendiri. Kita yang menimbulkan masalah dalam hidup kita sendiri. Itu sebabnya kalau ada orang seringkali kan menyalahkan orang lain. Oh, saya begini gara-gara si dia tuh. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah konsep yang kurang tepat. Ya. Jadi, sikap pertama yang bisa membantu kita untuk memaafkan diri kita adalah be 100% responsible. Ya, jadi, kita bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk membenahinya, membereskannya. Ini sikap yang pertama. Ya, selama kita belum bisa melaksanakan konsep 100% responsible ini, maka kita nggak akan bisa move on tuh Pak Tri. Kita masih akan terperangkap terus dengan masa lalu kita. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita mesti acceptance, kita menerima. Kita mesti menyadari, ya dengan kesadaran penuh kita menerima bahwa oke, saya punya kelemahan ini, saya punya kemarahan terhadap misalnya si A, gitu ya, dan saya menyadari bahwa kemarahan ini disebabkan oleh suatu peristiwa yang dilakukan oleh si A, misalnya seperti itu ya. Oke, Pak Roni. Kita merangkulnya. Sedikit saya potong Pak Roni. Ini menarik sekali karena memang ini menggelitik saya juga. Saya terus terang sebentar ya, teman-teman. Oke, sangat menggelitik sekali apa yang tema Bapak Roni sampaikan. Pertanyaannya adalah, ini kan kita mulai membahas bagaimana caranya nih untuk memaafkan diri sendiri. Nah, yang Pak Roni sampaikan ini nanti apakah bisa diterapkan oleh teman-teman dengan pola seperti apa Pak Roni? Apakah memang mereka bisa dengan menuliskan, atau memang cukup mengingat-ingat saja, atau oke lah, pokoknya saya sadar diri deh. Kan nggak hanya cukup seperti itu ya Pak Roni ya? Menurut Pak Roni bagaimana nih? Oke, nanti kita akan sampai situ Pak Tri. Pak Tri sudah majunya advance sekali nih. Nanti kita sampai ke situ Pak Tri. Ya, nah ini kita bahas dulu mengenai konsepnya dulu. Ya, jadi supaya teman-teman punya perspektif yang sama dulu nih. Jadi sebelum kita nanti melangkah ke tahap yang selanjutnya. Yang kedua tadi adalah acceptance ya. Jadi apapun kelemahan dalam diri kita, ini kita perlu terima dan rangkul dulu. Jangan dilawan, gitu ya. Karena kalau kita melawan, sebenarnya kita itu adalah sama seperti menghabiskan energi, Pak Tri. Ya, karena kita fokus kan, kita fokus pada satu hal. Nah, hukum energi kan, di mana kita meletakkan perhatian kita, maka energi di situ berada kan. Nah, selama kita masih fokus pada kelemahan kita terus, saya fokus, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa begini, kenapa ini, artinya kita tidak menerima. Dan ini sangat menghabiskan energi kita. Sehingga energi kita yang sebenarnya kita bisa pakai untuk berubah, maju, move on itu sudah nggak ada lagi, sudah habis, Pak Tri. Baik. Nah, jadi ini acceptance sangat penting sekali, ya. Nah, setelah acceptance apa? Setelah acceptance itu sebenarnya dengan kita merangkul kelemahan kita dan kita bisa merelakan untuk melepaskannya. Seperti itu ya, kita melepaskannya. Nah, konsep yang ketiga adalah live, percaya, yakin gitu ya. Yakin bahwa kita itu bisa berubah menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang. Ya. Nah, kita harus mempunyai suatu keyakinan bahwa hidup kita itu layak untuk menjadi lebih baik dari yang kondisi sekarang.
Ya, tanpa keyakinan ini, ya kita nggak akan kemana-mana. Kita seperti jalan di tempat saja sebenarnya. Ya, itu yang memang terjadi oleh banyak orang ya Pak ya. Benar, benar sekali. Ya, banyak Pak yang apa namanya klien yang datang gitu ya, dan mereka itu mempunyai belief bahwa mereka tidak akan pernah bisa. Ini contohnya adalah pasangan ya, datang untuk mencari pasangan gitu ya. Mereka sangat yakin bahwa saya itu nggak layak untuk mendapatkan pasangan yang seperti ini. Dia sangat yakin sekali dalam dirinya. Ya kalau dia saja sudah nggak yakin, gimana orang lain bisa yakin ya Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Nah, jadi itu yang ketiga. Oke, nah yang terakhir, yang keempat adalah kita itu pasrah atau surrender, gitu ya. Jadi setelah kita itu mengambil tanggung jawab 100%, lalu kita menerima kelemahan kita dan kita melepaskannya dengan tulus, lalu kita percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, menjadi seperti yang kita inginkan. Dan yang keempat itu kita nggak boleh ngoyo Pak, kita mesti pasrah gitu. Kita dengan keyakinan itu kita memasrahkan diri kita, ya. Pasrah sesuai dengan keimanan kita ya Pak Roni ya. Benar, ya, benar sekali Pak. Ya. Apa yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan keimanan yang kita miliki ya Pak Roni. Benar sekali Pak, benar sekali. Ya, pasrah itu kan sebenarnya bisa dalam berbagai bentuk ya Pak ya, secara mental, secara spiritual juga sesuai keyakinan kita masing-masing, gitu ya. Secara emosional juga, gitu. Ya, nah itu adalah 4 sikap yang kita perlu miliki agar kita itu bisa memaafkan diri kita sendiri. Nah, tadi Pak Tri sempat nanya ya, lalu penerapannya seperti apa dong Pak Roni gitu ya? Ya, nah, ya oke. Mungkin begini, ada sebetulnya 5 tahapan yang biasa saya tuh sarankan kepada teman-teman ya. Yang pertama itu tentunya adalah ada suatu keinginan yang kuat dulu dalam diri untuk merubah apa yang dijalani saat ini, gitu ya, bahwa mereka menyadari bahwa apa yang terjadi itu adalah karena ada ketidakdamaian dalam dirinya, dia belum berdamai dengan dirinya sendiri dan dia perlu memaafkan dirinya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah setelah kita menyadari itu, artinya kita tahu juga bahwa saya memiliki suatu kemarahan misalnya dengan si A. Artinya apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan pelepasan emosi, Pak Tri. Baik. Nah, pelepasan emosi ini teman-teman sebenarnya ada banyak cara ya, tidak harus terbatas dengan apa yang saya sampaikan ya. Teman-teman bisa menggunakan teknik pelepasan emosi apapun yang paling cocok buat teman-teman. Namun dalam konteks sesi ini saya ada sebutkan beberapa teknik yang bisa dipakai. Misalnya kalau teman-teman pernah mendengar The Heart Technique, THT ya. Ini juga teknik yang sangat efektif untuk melepaskan emosi ya, baik emosi negatif maupun emosi positif loh. Emosi positif itu apa? Misalnya kita kecanduan main game, happy gitu ya. Perasaan happy ini kita juga bisa buang dengan THT. Ya, THT. Lalu ada teknik lain misalnya Hypno EFT. Ya. Lalu ada teknik lain yang disebut dengan Erase. Ini tempatnya punyanya Pak Tony sama Pak Adi, ya. Lalu ada juga mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Ho'oponopono. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita itu melakukan suatu kesalahan, kita bisa tutup mata, kita bayangkan di depan kita ada diri kita sendiri, atau boleh lihat kaca, sebenarnya ini praktis ya. Kita lihat kaca, lalu kita bilang sama diri kita sendiri, saya minta maaf, tolong maafkan saya, ya. Terima kasih karena kamu telah memaafkan saya dan saya mencintaimu. Ini praktis yang ada di Hawaii nih Pak Tri, tapi sudah universal sekali. Ya, berarti memang bisa digunakan dengan banyak teknik ya Pak, tergantung dari
keinginan kita dan kemampuan kita untuk melakukannya. Seperti itu Pak Roni ya. Benar sekali Pak Tri. Ya. Oke. Nah, terus yang ketiga setelah kita melepaskan emosi, yang ketiga apa? Kan tadinya kita nih pertama kali adalah suatu, ini misalnya diri kita ya, entity gini, lalu ini ditutup oleh emosi. Sekarang emosinya kita sudah buang nih. Ya. Berarti sekarang kita sudah bersih. Lalu apa yang kita lakukan? Kita perlu memberikan pemaknaan ulang atas apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Seperti itu ya. Nah, dengan pemaknaan ulang ini pun kita memberikan kesadaran dalam diri kita bahwa oke, saya pernah mengalami sesuatu hal yang terjadi di masa lalu dan saya sudah membuang emosi saya menyadari ada emosi ini. Namun peristiwa ini adalah merupakan pembelajaran bagi saya untuk maju ke depan, untuk move on ke depan, gitu ya. Nah, ini adalah reframing, pemaknaan ulang. Begitu. Yang terakhir saya biasa akan minta teman-teman itu untuk membuat jurnal syukur. Gitu. Jadi kalau malam hari teman-teman sudah melakukan banyak aktivitas sebelum tidur, ya. Nah, itu teman-teman tuh waktunya yang paling pas. Anda bisa punya catatan untuk mencatat, membuat jurnal. Apa saja hal-hal yang teman-teman syukuri hari ini? Baik, oke. Ini sangat bagus sekali. Itu ya? Ya. Seperti itu Pak Roni, cara-cara dan bagaimana kita bisa mengerti pola dasar memaafkan diri sendiri. Ya, jadi saya menangkap dari apa yang Pak Roni sampaikan 4 hal mengenai secara sederhananya mengenai memaafkan diri sendiri, yaitu kita bisa memperhatikan dengan kondisi diri secara sadar bahwa kita bisa juga selain memaafkan diri sendiri, kita salah satu caranya adalah memberi maaf kepada orang lain. Ini saya mengambil kesimpulannya Pak Roni ya. Kemudian yang kedua adalah memaafkan diri sendiri. Ya, memaafkan diri sendiri sudah disampaikan oleh Pak Roni begitu luasnya dan juga cara-caranya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui manfaat memberi maaf kepada diri sendiri dan juga pada orang lain tentunya Pak ya. Seperti itu Pak ya. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah kita mengambil kesimpulan, mengambil kontrol diri dengan apa? Dengan kita memiliki komitmen. Komitmen di dalam diri sendiri yaitu untuk bisa memaafkan diri sendiri. Itu mungkin 4 hal penting yang kita bisa garis bawahi ya Pak Roni ya. Dari apa yang Pak Roni sampaikan. Ya. Oke, karena memang memaafkan adalah untuk diri sendiri, pada diri sendiri, tapi bukan untuk orang yang telah menyakiti Anda. Nah, ini satu kesimpulan yang memang kita bisa ambil. Ya. Kemudian, memaafkan tidak berarti melupakan apa yang telah terjadi. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa apa yang kita sudah terima dari masa lalu, kejadian masa lalu hingga saat ini adalah proses pembelajaran. Seketika waktu, emosi yang kita miliki itu, apabila kita memaknainya berbeda, maka ini akan muncul tanda kutip hal-hal lain gitu ya Pak Roni ya. Seperti ya Pak. Oleh karena setiap emosi yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, jangan dimaknainya berbeda, gitu. Supaya ini tidak tersimpan di dalam diri kita, supaya benar-benar kita free, bebas memiliki kebebasan emosi dalam diri kita sendiri. Itu yang bisa saya tangkap dari semua. Satu lagi, bahwa memaafkan tidak mengharuskan kita memberitahu kepada orang lain. Bisa demikian ya Pak Roni ya? Sangat Pak, ya. Karena memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Orang lain tidak perlu tahu sebenarnya. Baik, teman-teman, jadi gini. Ini Pak Roni ini adalah salah satu rekan sejawat saya sebagai hipnoterapis klinis, dan beliau juga, saya katakan beliau juga sebagai reviewer dari buku yang saya tulis. Nah, buku yang saya tulis ini Pak, teman-teman, Be Free and Happy, ini sudah terbit di Gramedia. Di buku Be Free and Happy ini ada caranya namanya forgiveness therapy, dan juga teknik-teknik yang Pak Roni sudah sampaikan, salah satunya dengan menggunakan Hypno EFT. Kalau THT dengan teknik itu memang penciptanya Pak Dwi Gunawan. Nah, kalau teman-teman ingin mendalami teknik-teknik yang Pak Roni sampaikan, bisa melihat di kanal YouTube-nya Pak Roni Kustendro, kemudian atau memang
bisa juga membaca dari buku saya. Ini sudah di Gramedia, terbit di Free and Happy. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa saya mengundang Pak Roni? Karena memang Pak Roni salah satu reviewer dari buku saya, dan beliau profesional. Sekali lagi, thank you very much Pak Roni. Ini sudah banyak yang kami dapatkan informasi penting yang memang ini adalah saya expiring dari Pak Roni ya. Bukan hanya sebatas materi teori, tapi memang itu didapatkan dari ruang klinik Pak Roni ya, sebagai hipnoterapis klinis ya Pak Roni ya. Benar Pak. Ya, betul. Oke. Pak Roni, kita sapa teman-teman yang sudah mulai memberikan, menanyakan sesuatu nih Pak. Boleh Pak. Okay. Yuk. Dari Raharjo.rahayu, maaf Pak, ajari cara memaafkan diri dan orang lain. Ini sudah tadi disampaikan oleh Pak Roni caranya. Ada beberapa hal, itu bisa dengan menggunakan teknik The Heart Technique ya Pak Roni ya, atau juga Hypno EFT, atau juga bisa apa tadi Pak Roni, Ho'oponopono ya, iris atau Ho'oponopono, iris terapi itu bisa. Yeah. Oke, jadi sudah terjawab ya. Ini ada lagi dari Pak Raharjo Rahayu. Sudah jelas ya Pak Raharjo Rahayu. Ini ibu nih Pak, Pak Tri, ini ibu. Oh, ini maaf. Ibu Rahayu. Saya kenal soalnya. Baik, terima kasih sudah mampir di acara IG Live kami, Ibu. Oke Pak, ini ya baik Pak, ini mengenai IG Live ini bisa teman-teman nanti lihat di IG Triono Kartono dan juga Roni Kusendro. Ini bisa teman-teman lihat, semuanya akan paparannya lebih jelas, dan teman-teman boleh konsultasi lagi dengan Pak Roni Kusendro, silakan. Dan juga kami sebagai hipnoterapis klinis siap membantu teman-teman. Oke, ini dari Kanes. Saya punya CD THT, cuma kenapa saya coba kok sekarang kurang efektif? Salahnya di mana? Pak Roni, silakan jawab Pak Roni. Ya, oke. Bu Kanes tadi ya, saya baca di atas, ini Ibu, bukan Pak nih. Ya, hey, Ibu, jadi THT ini begini Ibu. Satu, sebelum melakukan THT, Ibu mesti, oh Ibu Dewi, Kanes ini Ibu Dewi, oke. Air putih ini pasti harus ya, karena kita dalam THT itu kita bicara mengenai energi dari emosi, ya. Jadi kita perlu minum air putih, kalau enggak itu bisa muncul suatu efek di tubuh fisik biasanya, bisa mual atau apapun itu. Nah, yang kedua adalah Ibu, kuncinya itu ada di, kalau teman-teman yang familiar dengan THT, itu ada tahap kedua ya, kalau nggak salah, yang priming subconscious for change, ya, bagaimana kita mengubah subconscious kita itu untuk mau berubah, gitu ya. Nah, 7 pertanyaan dalam priming subconscious for change ini harus dilakukan dengan sangat penuh kesadaran, Bu Dewi, ya. Karena ini sangat bagus sekali, dan ini sebenarnya 7 pertanyaan ini mencakup tadi 4 sikap yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita meng-accept menerima apa yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita itu menyadari, merangkulnya, dan kemudian kita melepasnya, dan kita meyakini bahwa itu bisa terjadi perubahan yang diinginkan oleh Bu Dewi ini. Dan kita melakukan bahkan seperti ada pertanyaan yang ke-7 itu, sebenarnya kita melakukan future pacing loh. Bagaimana sih hidup kita kalau sudah berubah ini? Seperti apa rasanya? Nah, ini sangat penting sekali. Tahap yang paling penting dalam THT itu adalah priming subconscious for change ini. Jadi kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, Bu Dewi, ini teknik yang sangat efektif. Mungkin nanti Bu Dewi boleh coba lagi, ya. Kalau memang masih ada kesulitan, boleh nanti bisa japri ke saya bisa bantu nanti. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari, sebentar Pak Roni. Oh ya, Ibu Kanes kembali, Ibu Dewi ya. Berarti yang terakhir saat disuruh bayangkan kotak glove bahwa sadar kayak dianggap remeh. Katanya apa mungkin? Ya, Ibu Dewi ini menggunakan teknik apa ya Bu ya? Dia teknik atau bagaimana ya Bu ya? Kalau The Heart Technique memang kami mempelajarinya dengan baik,
yang tadi Pak Roni sudah sampaikan itu benar sekali. Kita harus mengerti apa yang kita ingin selesaikan. Demikian ya Pak Roni ya, supaya kita bisa lebih paham gitu untuk menyelesaikan emosi yang ada dalam diri kita. Juga kita bisa gunakan untuk memaafkan diri sendiri seperti itu. Iya, iya. Kotak love ya, saya agak-agak sedikit kurang paham dengan yang disebut Bu Dewi. Kotak love ini waktu happy moment mungkin maksudnya ya Pak Tri ya? Iya, sebenarnya pada saat kita mau melakukan THT, yang pertama adalah langkah dasarnya kita merasakan bahwa kita tahu di kondisi yang akan mau diselesaikan, kita memaafkan diri sendiri. Jangan dinaikkan intensitas emosinya, melainkan kita tahu, kita langsung lakukan dengan cara kita merilis ya, ibaratnya merilis dengan teknik THT, dengan menghilangkan, mengetuk sosmed negatif atau menghilangkan sosmed negatifnya dengan cara seperti ini ya Pak Roni ya. Ini langkah awal. Dan selanjutnya itu bisa ditemukan. Nah, pada saat happy moment, memang kita diminta untuk mengingat-ingat satu kejadian yang membuat kita happy, bahagia, sukacita. Itu happy moment ya Pak Roni ya? Ya benar. Tapi mungkin saya kasih jawaban singkat aja untuk Bu Dewi ini. Bu Dewi, kalau Bu Dewi masih pada waktu melakukan happy moment masih merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh ini, nggak bisa deh gitu ya. Berarti yang perlu di THT adalah perasaan tidak yakin yang dulu ini perlu dibersihkan dulu Bu Dewi. Perasaan tidak yakin bahwa ini tidak bisa bekerja, terusnya ini perlu dibereskan dulu, baru setelah itu Bu Dewi memproses masalah yang berikutnya. Oke. Kira-kira Bu Dewi sudah jelas ya Bu, untuk bagaimana menggunakan teknik THT. Coba dibaca kembali panduan-panduan yang memang sudah dibuatkan di teknik THT, karena itu powerful sekali. Kami sampaikan bahwa itu powerful sekali dalam untuk merilis emosi dalam diri kita. Termasuk juga kita bisa memaafkan diri sendiri. Seperti itu ya Pak Roni ya? Iya, benar. Oke. Ada lagi Pak Tri, mungkin pertanyaan dari teman-teman? Kira-kira apa yang bisa Pak Roni sampaikan, tips terakhir untuk teman-teman yang memang bisa menguatkan teman-teman bisa lebih lagi eksis untuk bisa memaafkan diri sendiri, supaya kita benar-benar, ini loh, kita kerja jangan tanggung-tanggung. Kita di awal tahun yang baik, 2021, pada saat kita bergumul dengan masa lalu yang mungkin kita tidak bisa selesaikan, tidak ada yang tidak mungkin, itu bisa diselesaikan. Dengan catatan bahwa kita memiliki kontrol diri yang baik. Pada saat kita memiliki kontrol diri yang baik, kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Berarti kita bisa mengambil tanggung jawab dari apa yang tadi Pak Roni sampaikan. Seperti itu ya Pak Roni ya? Benar Pak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit bahwa untuk teman-teman semua, bahwa memaafkan diri kita sendiri itu tidak bisa mengubah masa lalu, gitu ya. Tetapi ini bisa melapangkan masa depan kita. Takeaways yang kedua mungkin saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa sebenarnya ada banyak banget cara untuk memaafkan diri ya. Teman-teman bisa pilih apapun itu, tapi ini sebenarnya konsepnya adalah hanya tools. Ya, kuncinya ada dalam diri kita sendiri. Ya, apakah kita mau memaafkan diri kita sendiri? Kalau kita bilang bahwa luka itu masih ada, ya luka itu nggak akan hilang, akan tetap ada gitu ya. Tapi kalau kita sudah mematapkan diri bahwa saya mau memaafkan diri, dan tools apapun yang teman-teman pakai itu akan efektif. Seperti itu. Itu Pak Tri. Ya, itu memang dari sikap awal saja dulu bahwa kita dapat benar-benar melihat keadaan diri kita yang saat ini memang memerlukan bahwa kita perlu eksis dan kita perlu move on, ya lakukan, jangan ditunda. Pada saat kita menunda keadaan diri kita yang penuh dengan luka lama, luka batin, ataupun masa lalu yang mempengaruhi, segera selesaikan apa yang tadi sudah Pak Roni sampaikan. Yang tadi saya sampaikan bahwa di awal, bahwa materi ini sangat menarik dan sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Roni sudah menyisikan waktunya yang di tengah kesibukan Bapak, dan saya sangat terinspirasi dan sangat-sangat berterima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mau singgah di IG Live ini, kiranya bisa memotivasi, bisa memunculkan
keinginan untuk berubah dan juga keinginan untuk bisa memaafkan diri sendiri. Oke, good luck teman-teman. Selamat malam. Kita ketemu Terima kasih selalu di teman-teman. malam, ya, di mana kami berbicara dengan para pakar teknologi pikiran dan rekan sejawat hipnoterapis. Dan teman-teman bisa singgah di IG Live yang saya adakan di IG, setiap Rabu malam. Oke, terima kasih Pak Roni. Sekali lagi, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Kiranya selalu sehat, bahagia, damai, sukacita. Malam, teman-teman. Amin. Ini akan saya Ya. simpan. Oke. Oke. Thank you, Pak Roni. Selamat malam. Terima kasih Pak Tri.